Jadi Yesus dan Isa itu beda banget ya. Yesus dan Isa itu beda banget. Jadi antara Islam dan Kristen itu ada perbedaan klaim yang sangat mendasar. Ini apakah Isa Al-Masih dalam Al-Quran adalah orang yang sama dengan Yesus Kristus dalam Alkitab? Ya, memang ada orang yang beranggapan bahwa itu adalah tokoh berbeda. Tapi sebenarnya dari sisi namanya itu kita harus menganggap bahwa itu adalah sama. Kenapa? Karena Isa Al-Masih itu adalah nama di dalam bahasa Arabnya, ya. Nah, kalau Yesus Kristus itu nama dalam bahasa Yunaninya, ya. Sedangkan dalam Yesus dalam bahasa Yunani itu setara dengan dalam bahasa Ibrani adalah Yosua, Yesua, Yehasua. Itu sama. Jadi cuman Islam itu yang beda sendiri. Cuman Islam lah satu-satunya lah yang mengatakan Isa itu tidak pernah disalib. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Pengumuman untuk semua gereja di Indonesia yang menggunakan nama Isa Al-Masih harap dirubah nama tersebut, karena menurut Pendeta Andre Tunggal, Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran bukanlah Yesus Kristus yang ada di dalam Bible. Sekali lagi, untuk gereja-gereja di Indonesia yang menggunakan nama Isa Al-Masih harap dirubah namanya menjadi Gereja Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, sahabatku semuanya dimanapun berada. Jumpa kembali di Al-Ayyubi Channel. Terima kasih saya ucapkan buat yang sudah subscribe dan terus mendukung channel ini. Dan kesempatan siang hari ini teman-teman, ya kita akan melihat orang tawuran lagi. Ya, kalau yang kemarin, kalau yang tadi tawuran seputar titit, nah kali ini kita akan menyimak tawuran seputar nama Yesus Kristus atau nama Isa Al-Masih. Yang satunya menganggap Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih, yang satunya menganggap Yesus Kristus bukanlah Isa Al-Masih. Andre Tunggal menyebutkan, Andre Tunggal meyakini, Andre Tunggal menganggap bahwa Yesus Kristus bukanlah Isa Al-Masih. Sementara Pendeta Esra Soru menganggap Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus. Ini sangat menarik ya teman-teman ya. Tawuran terus. Yang anehnya teman-teman, Andre Tunggal ini, tugas Andre Tunggal ini ya berat ya, jika menganggap Yesus Kristus bukanlah Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran. Karena faktanya banyak gereja yang menggunakan nama Gereja Isa Al-Masih. Salah satu buktinya ini. Kita lanjut ke bawah saudara-saudariku. Ya. Ini di sini Gereja Isa Al-Masih Ungaran ya. Ini ya. Ini ya, ada ya. Gereja Isa Al-Masih Ungaran. Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Ada lagi teman-teman, banyak gereja-gereja yang menggunakan nama Isa Al-Masih ya. Kalau Andre Tunggal menganggap bahwa Isa Al-Masih bukan Yesus Kristus, maka tugas berat ada di pundak Pendeta Andre Tunggal ya. Dan Andre Tunggal ini harus memberikan pengumuman kepada pengurus-pengurus gereja di seluruh Indonesia, khususnya mereka-mereka yang menamai gerejanya dengan Gereja Isa Al-Masih, kalau Yesus itu bukanlah Isa Al-Masih. Nih, Gereja Isa Al-Masih Makassar. Pakar Al-Quran. Ini kesaksian odong-odong ya, gak usah ditampilin lah kalau yang ini. Nih, Gereja Isa Al-Masih Makassar. Gereja Isa Al-Masih Makassar. Gereja Isa Al-Masih nih. Gereja Isa Al-Masih.
Ini channel YouTube ya teman-teman ya. Ya plus gerejanya lah tentunya ya. Nih, Niscaya Lombu, bersih-bersih gereja Isa Al-Masih Surabaya. Di Surabaya banyak gereja Isa Al-Masih ya. Gereja Isa Al-Masih, sidang sinode, sidang sinode gereja Isa Al-Masih. Wih, banyak ternyata ya gereja-gereja yang menamakan gerejanya yang menamakan dengan nama Isa Al-Masih. Jadi saya heran, sekaligus ya lucu saja ya jika ada pendeta yang menganggap bahwa Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran itu bukan Yesus Kristus yang ada di dalam Bible. Sedangkan banyak gereja menggunakan nama Isa Al-Masih. Kan menarik saudara-saudariku ya. Sekali lagi, pengumuman-pengumuman untuk gereja yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang menggunakan nama Isa Al-Masih, harap dicopot nama tersebut karena menurut pendeta Andre Tunggal, Isa Al-Masih bukanlah Yesus Kristus. Kita simak video daripada pendeta Esra Soru, saudara-saudariku. Bapak Pendeta, ini ada yang bertanya soal Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Ini apakah Isa Al-Masih dalam Al-Quran adalah orang yang sama dengan Yesus Kristus dalam Alkitab? Ya, memang ada orang yang beranggapan bahwa itu adalah tokoh berbeda. Tapi sebenarnya dari sisi namanya itu kita harus menganggap bahwa itu adalah sama. Kenapa? Karena Isa Al-Masih itu adalah nama di dalam bahasa Arabnya, ya. Nah, kalau Yesus Kristus itu nama dalam bahasa Yunaninya, ya. Sedangkan dalam Yesus dalam bahasa Yunani itu setara dengan dalam bahasa Ibrani adalah Yosua, Yesua, Yehasua, itu sama, ya. Jadi jangan heran bahwa pada zaman itu memang orang bisa punya padanan nama di dalam berbagai bahasa, ya, tergantung dari artinya. Jadi nama Yesus itu artinya juru selamat, ya, penyelamat. Sama dengan Yosua, Yesua, Yasua, itu juga artinya penyelamat. Jadi tinggal dicari saja ya di dalam bahasa berbeda itu apa, ya. Nah, jadi sama seperti kita lihat ya, banyak orang tidak mau kasih nama anaknya Yudas. Stop. Saya cukupkan ya teman-teman ya. Intinya adalah pendeta Esra Soru menganggap bahwa Isa Al-Masih itu sama, tokoh yang sama ya, tokoh yang satu dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus dalam bahasa Yunani, Isa Al-Masih dalam bahasa Arab, Yesua Hamasiah dalam bahasa Ibrani kalau nggak salah, dan di dalam bahasa Aramaik Iso Demasiho kalau kata Ustadz Minahim Ali ya. Iso dalam bahasa Aram, Isa dalam bahasa Arab, terus Yesus dalam bahasa Yunani. Kira-kira dekat mana teman-teman? Iso menjadi Isa atau Iso menjadi Yesus? Kira-kira dekat mana teman-teman yang bisa menjawabnya? Nah, terkait dengan Yesus katanya mati di salib, atau Al-Quran menyebutkan bahwa Nabiullah Isa alaihissalam itu tidak mati di salib gitu kan. Nah, pendeta Esra Soru ini menyatakan ya bahwa prajurit Romawi itu mengambil pakaiannya, yakni pakaian Yesus, dan mengambil pula jubahnya, ya, khitonasnya. Kalau menurut pendeta Esra Soru, khitonas itu artinya adalah celana dalam. Jadi tentara-tentara Romawi tersebut mengambil pakaian daripada Yesus dan mengambil pula celana dalamnya, ya. Mengambil pula celana dalamnya. Artinya apa? Yesus disalib dalam keadaan telanjang tanpa sehelai benang pun. Ya, pakaian luarnya diambil, pakaian dalamnya juga diambil. Artinya Yesus disalib dalam keadaan telanjang. Maka Al-Quran menegaskan, Allah menegaskan bahwa Nabiullah Isa alaihissalam itu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ya, mereka itu
tidak membunuhnya dan mereka itu tidak menyalibnya. Karena memang mustahil Allah menghinakan nabinya yang mulia, rasulnya yang mulia, itu mustahil dibiarkan mati di kayu salib dalam keadaan telanjang. Itu mustahil bagi Allah. Nabi adalah manusia yang mulia di sisi Allah. Rasul adalah manusia yang mulia di sisi Allah. Makanya Allah menegaskan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ya, Nabiullah Isa alaihissalam tidak mati di kayu salib. Nabiullah Isa alaihissalam tidak ditelanjangi dan tidak mati di kayu salib. Semoga bermanfaat saudara-saudariku. Mohon maaf apabila ada silap kata. Oh iya, sekali lagi ya, kayaknya pendeta Andre Tunggal dengan pendeta-pendeta yang lain, khususnya pendeta Isra Soru, ya harus rapat dulu lah, harus konsili dulu. Dan pendeta Andre Tunggal harus pendeta Andre ya, harus konsultasi ya, harus koordinasi atau rapat dulu dengan pihak-pihak gereja yang menamakan gerejanya dengan nama Gereja Isa Al-Masih. Salah satu contohnya saya kasih yang dekat-dekat saja ya, Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Ini tugas buat Andre Tunggal. Kalau memang Andre Tunggal meyakini bahwa Yesus Kristus itu bukanlah Isa Al-Masih ya, bikin malu aja. Makanya jangan kebanyakan micin ya. Terima kasih saudara-saudariku. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.